Kalau di dalam air gini nih standnya tuh. Baju itu bisa begitu ya? Gue lagi nyari nih. Nggak ada ya? Ada. Ini nih uniknya piknik kita tuh Dalam ini sekarang. air, ya. Iya. Ini kita yang ada di peta Bikini Bottom. Deket rumah Spong. Gue pengen kayak sih. Gue nggak nemu ya? Nggak bisa stand ini baju khusus nih. Pak, lu ngapain sih tadi? Ya mau nyari-nyari biar ada. Oh iya. Kayak masuk-masuk diri-diri gitu. Ya deh, gue bisa sulap nih stand. Coba. Kita kali ini berisik nggak cuma sendirian nih. Berisik piknik Ada siapa tuh? siapa ini? Ini Patrick apa Spongebob? Ini ada kedatangan sobat berisik. Namanya adalah Stephen. Nah, Halo. nggak tahu dari mana. Tiba-tiba nongol aja gitu. Baru dipecat di Crazy Tech. Tiba-tiba nongol di berisik. Tapi seru juga ya main-main di sini. Masih pengen main-main ini. Jadi kontennya gini. Kontennya gini. Konten kita begini teman. Tapi ngomong-ngomong nih soal tentang ya video terus tampil-tampil begini, jadi keingetan gitu. Akhir-akhir ini banyak banget orang yang pengen terkenal ya. Banyak banget. Tentu dong bro, dengan adanya sekarang platform multimedia yang memfasilitasi, kenapa enggak? Kalau pernah nggak sih ngeliat kayak ada di deket-deket lu orang-orang yang pengen banget terkenal gitu? Oh iya, ada sih. Ada semenjak pandemi gitu kan, salah satu platform itu kan jadi terkenal banget tuh. TokTok. Wes, TokTok benar. Nah, salah satu anak remaja di gereja gue tuh nyobain peruntungan kan di TokTok itu joget-joget yang gimana sih yang gini-gini. Oh iya. Banyak ya. Begini Ini ya. jago nih. Ini jago. Kan pernah bikin kalau nggak salah nih. Tapi gue lebih suka yang main-main begini sih. Jangan dong. Cari-cari. Nah, terus habis itu dia coba-coba, dia viral. Terus dia sekarang terkenal, terus jadi bisa dapat uang juga dari situ gitu. Oh, aduh. Tapi lu pernah nanya kenapa dia pengen buat konten itu atau pengen terkenal? Pernah nanya nggak sih? Gue pengen nanya, cuma belum kesempatan tuh. Tapi memang gue penasaran sih, kenapa ya? Masalahnya kan masih sekolah gitu. Harusnya prioritas pertama kan sekolah, belajar gitu kan. Nah, tapi ini sekolahnya juga terbengkalai, tapi masih bisa untuk kasih banyak waktunya ke sana gitu. Itu gue penasaran juga sih sebenarnya. Nah ini kan kayak fenomena sekarang udah mau serba instan, ya kan? Bahkan teologi juga ada teologi pop mie. Biar instan. Nah ini kan juga harus gini Stan, harus dilihat bahwa kadang-kadang ada orang yang memang nggak sengaja coba-coba jadi berhasil. Ada loh, wajar dong, namanya nyoba-nyoba doang. Tapi ada yang sekarang perlu diperhatiin adalah berusaha banget untuk berhasil. Let's say kalau yang contoh tadi Bro Stephen bilang, dia kan nyoba terus total jadi viral walaupun ada side effect-nya. Ini ada yang memang udah niat, Stan. Jadi sampai sekolah juga, ini kan pas ngetop baru sekolahnya mungkin agak keganggu. Ini kali ini udahlah, daripada sekolah online mendingan gue jadi top global. Top global ya. Gabungan mana-mana. Iya. Baru banget nih, gue juga kayaknya baru denger sih banyak orang yang pengen banget terkenal gitu. Yang nggak tahu kenapa, tapi ada nggak sih alasan gitu? Pernah nggak sih kalian dengar alasannya kenapa banget orang-orang ini pengen terkenal gitu? Apa karena jadi public figure itu jadi punya banyak fans atau uangnya atau apa sih? Wah, ada suara dari Karena kita lagi di bawah laut. Itu suara kapal. Gue takutnya Squidward terganggu. Biasanya kan Marah gitu. Marah. Nah, coba deh nih, Bro Stephen gimana nih dalam melihat fenomena ini nih? Iya ya. Banyak orang jadi pengennya cepet instan, pengen cepet apa ya? Mungkin gain popularity gitu. Itu yang paling banyak kelihatan gitu. Apa ya? Mungkin dugaan awal gue sih mungkin apakah orang sekarang tuh butuh pengakuan kah gitu, atau famous itu jadi suatu kebutuhan kali di zaman sekarang gitu. Gimana kalau menurut lo berdua? Bisa jadi mungkin kayak yang tadi dia bilang itu orang nggak dapat attention
mention dari mana-mana di rumah. Ditambah sekarang kalau lu getting famous bisa dapat endorse, berarti menghasilkan uang. Bukan cuma sekedar fame-nya aja loh, tapi ada motif ekonominya yang didapat. Daripada kerja, mungkin yang mikir juga kayak gini kali ya. Daripada kerja capek-capek. Ya udahlah, buat aja begini. Easy money. Iya, joget. Ini main-main latar belakang. Bentar. Buka dikit dulu. Apa di pub. Iya benar. Dan biasanya kalau gue lihat di Facebook ya, kalau misalnya live streaming gitu, biasanya ya nggak perlu kita tutupin lagi tuh. Cewek-cewek untuk biar live streamingnya laku, ya dia mau nggak mau harus buka kancing dan kasih lihat belahan, ada dan lain-lain gitu kan. Itu banyak banget gitu. Padahal katanya wanita mau dihormatin. Sekarang lagi mau kesetaraan gender. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini kan enggak yang teteh. Wadaw. Serem juga ya. Sampai segitunya gitu fenomena yang pengen banget terkenal. Entah dia pengen dapat attention atau sebenarnya emang uang itu yang jadi kebutuhan dia, itu kita juga jadi ambigu gitu. Tapi sebenarnya hal itu salah nggak sih? Ya, saya namanya motif ekonomi sekarang kalau dibilang kerja, salah nggak? Ya, enggak sih. Cuman masalahnya nanti ada pekerjaan yang katanya haram misalnya, ya itu kan lain cerita, ya, gitu. Tapi kan yang namanya motif untuk berusaha sebenarnya kalau pandangan gua nih, yang nggak tahu nih nanti Bro Seven, namanya berusaha nggak salah, tapi what's next-nya itu yang mungkin buat gua harus diperhatikan. Oke, what's next setelah dia jadi famous itu? Iya, atau dia setelah mencoba tujuan akhirnya itu apa? Oke. Nah, ini beda nih ya. Kalau dari gua nih, coba kita dengar dari Bro Stefan nih. Waduh. Kalau menurut gua ada benarnya juga tadi Bro Stephen bilang tadi soal tujuan akhir gitu. Tapi kayaknya bisa dilihat itu cara mengevaluasinya tuh tujuan awal sama tujuan akhir gitu. Kenapa awalnya tuh gue mau melakukan ini sama tujuan akhirnya nanti buat apa gitu. Soalnya kebanyakan sih ya, kayak ya mungkin beberapa anak remaja yang gue bisa lihat di sosial media, mereka kenapa mau cari popularitas itu karena mereka nggak dapet perhatian di keluarga gitu. Jadi mereka bahkan ada yang jadikan itu jadi kontennya mereka gitu. Jadi itu jadi kalau stand up comedian bilangnya pesona gitu. Jadi mereka pesona sebagai ini anak broken home. Iya. Nah, karena itu mereka pengen dapat attention dari orang, perhatian dari orang dengan cara viral gitu. Nah, itu kalau tujuan awalnya pengen terkenal atau pengen jadi artis, itu awalnya dari situ, itu justru menurut gue bahaya gitu. Jadi bisa nanti ke depannya atau tujuan akhirnya, pertama tujuan akhirnya harus jadi nggak jelas. Kedua, nanti mencapai tujuan akhirnya bisa jadi nggak jelas juga, jadi dengan cara yang nggak benar gitu. Jadi ntar misalkan lagi orang-orang lagi jarang ngeliat dia gitu, nanti dia pikir gimana caranya supaya gue tetap bisa dilihat orang. Nah, mulai cara-cara yang enggak gitu kan, nah, gitu sih. Oke, karena ini adalah konten berisik, berteologi itu asik. Nah, ya asik kalau kita nggak ngomongin soal teologinya di mana. Iya. Apalagi kita semua kan anak teologi. Apalagi Stephen ini nih, BEM nih, ketua BEM nih, salah satu kampus kan. Terus, kampusnya disamarin aja ya. Kayaknya banyak yang tahu deh. Kayak banyak yang tahu juga gitu. Ya, jadi apa sih Alkitab ngomong apa sih soal bagaimana mencari ketenaran atau mencari uang dan bagaimana mereka melakukannya? Kira-kira apa yang bisa kita lihat di dalam Alkitab? Nah ini nih Stan, sering kali kan soalnya kalau ngomongin uang nih bawaannya mamon doang. Iya. Mamon. Mamon nih. Kenapa jadi artis TikTok? Karena jadi hamba mamon. Nah ini kayaknya kita harus, tadi kayak Bro Stephen bilang, kita harus lihat pandangannya lebih luas. Mungkin awalnya apa, hasil akhirnya itu adalah bisa jadi mamon. Memang bisa. Dari yang cuma mungkin coba-coba, pas terlihat wah ini oke nih, menghasilkan nih. Nah, jadi tujuan akhirnya itu nggak jelas gitu. Yang harusnya kan gini, Stan. Soalnya gue sering bilang, gue nggak bilang anak TikTok itu tidak berkarya gitu ya. Cuman kan ada sebagian jadi juga pro kontra. Ada yang katanya itu berkarya, itu bukan karya gini. Ya terlepas daripada itu, sebenarnya kita harus lihat lagi kembali kepada, buat gue adalah motifnya dulu awal. Nah, firman Tuhan jelas nih bilang
kalau misalnya di Amsal bilang kalau kita punya hasrat untuk menjadi kaya, tinggalkanlah itu. Karena kalau gue memandang itu gitu. Hasrat menjadi kaya ini berarti buat gue ada nilai ambisinya di dalam situ. Oke. Berarti kan kalau lu udah bilang gue mau jadi kaya, kalau dari bahasa Indonesia aja itu kan memiliki kesan gitu, frasa katanya itu bahwa lu akan menghalalkan segala cara, berarti kan dengan cara yang ya tahu ini karena ya emang gue mau jadi kaya gitu kan. Nah, kalau itu dari gue terus memang kalau niatannya cuman serta-merta cuman menjadi kaya, jadi cuman motif ekonomi doang gitu, itu harus hati-hati banget karena ya ujung-ujungnya gitu, udah tujuannya nggak jelas. Tadi kata Bro Steven, hasil akhirnya malah jadi tambah nggak jelas ya. Cuman ini kan berarti segala cara akhirnya yang dari tadi cuman begini doang kita nggak tahu nanti malah jadinya terjerumus seperti apa gitu. Oke, kalau lu gimana nih Pak? Kalau Alkitab tuh lu ngeliatnya Alkitab bakal ngomong soal apa sih kalau soal terkenal dan jadi kaya ini? Apa ya? Kalau gue mungkin ngelihat dari ini sih, dari mandat budaya gitu ya. Alkitab kan Tuhan kan kasih kita kebebasan untuk bisa berkarya, mengusahakan bumi gitu. Jadi memang Tuhan tuh kasih kita kebebasan dengan kapasitas yang kita punya untuk melakukan segala hal yang bisa mengusahakan bumi gitu. Dan gue yakin juga sih, maksudnya dari TikTok, gue sebut lagi. Tadi gue keceplosan slow aja gitu. Ya dari segala platform itulah, itu pasti ada kegunaannya sih, kan itu kan sekarang digolongkan ke entertainment ya, sosial media kayak gitu. Dan itu salah satu bentuk kita juga punya tanggung jawab itu sih buat mengusahakan dunia. Menurut gue sih nggak masalah sih. Cuma yang perlu diperhatikan sih memang balik lagi ke diri sendiri gitu. Mungkin langkah reflektif yang bisa dilakuin tuh tanya gini aja, kenapa gue mau melakukan ini gitu. Nah pertanyaan itu mungkin tuh jarang ditanyakan gitu, karena kita kan cenderung langsung gerak aja gitu, pengen ini gerak gitu, pengen ini gerak gitu. Nah tapi kalau kita bisa kasih space, kita tahan dulu, kita tanya, kenapa gue mau melakukan ini? Mungkin itu bisa jadi lebih menjelaskan sih tujuan awal sama tujuan akhirnya ntar kemana gitu. Iya, itu memang banyak menarik yang bisa kita lihat sih. Cuma pada akhirnya ketika kita bisa lihat berbagai hal ini, kita jadi punya satu kesimpulan sebenarnya begini. Ketika orang buat TikTok atau apapun media sosial itu kan, ketika dia pengen famous, sebenarnya pernah nggak sih terbesit di pikiran mereka gitu? Apakah ini berfokus kepada Tuhan atau enggak? Nah ini jadi hal yang perlu dipikirin nggak sih? Apalagi ya, sekarang kita nggak boleh bohong, media sosial nih dibutuhkan juga di gereja nih. Kita juga butuh gitu untuk menghadirkan. Dan yang nggak bisa kita bohong juga, ada orang-orang yang famous, oknum-oknum Kristen famous di platform-platform kayak gitu. Terus mereka menyampaikan firman, ya kita nggak bisa bilang salah. Gitu. Tapi ya kebenarannya ada yang benar sih, ada juga yang perlu kita renungkan lebih dalam gitu. Oke. Nggak bisa bilang. Nggak bisa. Gue komentar dulu ya. Mungkin itu banyak. Jadi dia mungkin ya ini dia memang punya karisma itu yang besar gitu. Jadi ketika tampil itu karisma. Nah, dia punya karisma yang besar. Jadi kalau suka ngomong di depan gitu, suka tampil depan kamera kayak gini. Nah, tapi kadang-kadang tuh timpang sama mungkin apa yang dia punya secara kognitif gitu. Jadi kadang-kadang dia mau tampil di depan, tapi nggak tahu mau ngasih tahu apa gitu. Mungkin di situ yang kita perlu kritisi gitu. Mungkin untuk bisa jangan sampai kayak apa yang tadi Bro Stanley bilang, mungkin kita perlu tahan dulu gitu. Kita tahan dulu, kita belajar dulu sampai kita udah siap buat ngomong di depan, baru kita ngomong di depan. Gitu kalau dari gue sih. Jadi banyak orang yang sebenarnya secara intelektual, pemikiran belum waktunya, Pak. Dan karakter sebenarnya belum waktunya, tapi mereka udah mulai istilahnya dia harusnya jangan di konten itu jangan di konten itu, karena ya ini kalau gue bilang bagaimana nih kita memandangnya, harusnya kan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Ya kembali lagi tadi bagus tuh Bro Stefan mulainya dari ini berbicara tentang adat kultural. Kemajuan teknologi itu pasti itu juga karena kehendak Tuhan gitu kan. Segala pengetahuan kita apapun itu dari Tuhan. Cuman memang kelemahan manusia kan ya, Tuhan suruh mengusahakan dunia, kita mengeksploitasi dunia. Nah, kan jadi sama aja nih. Ada platform bagus gitu kan, bisa menghasilkan uang,
itu juga buat gue salah satu kemajuan gitu. Tapi karena tujuan manusia adalah mengeksploitasi, ujung-ujungnya kembali lagi ya, kalau mau kita kembali ke firman Tuhan rohaninya, ujung-ujungnya memang kalah sama mamon. Ya karena ngelihat ada mamon di situ, wah mantap nih, cuan, kayak tadi suara kapal yang lewat, cuan. Nah, karena udah berbicaranya masalah cuan, gitu. Ya istilahnya, akhirnya bahasa gue mungkin agak kurang baik nih, gue pakai istilah oportunis. Oke. Bisa masuk, kenapa enggak? Bisa ada boleh, sama aja kayak tadi. Secara kalau kita berpikir, kita kuliah teologi, kita belajar teologi, bukan tandanya orang nggak berteologi nggak boleh menyampaikan firman Tuhan. Kita di video awal-awal kita udah bilang berteologi itu untuk semua. Tetapi ketika harus menyampaikan topik tertentu, apalagi khususnya membawa firman Tuhan, kan perlu ada persiapan yang tepat. Let's say gini, kita kuliah, mungkin pernah ada yang pengalaman kerja aja IPK minimal sekian, lulusan aja dilihat kampus akreditasi apa, berarti kan mau kerja loh nih, menghasilkan uang juga kan, itu aja ada syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi dulu. Oke, benar, Tuhan tidak melihat rupa, bla 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 bla, tapi kan harus ada yang dipersiapkan dulu. Nah, kalau memang misalnya kita bilang saya mau melayanin Tuhan melalui TikTok, silahkan. Tapi kalau memang bukan bagian kita untuk itu, why lo ngambil yang itu? Jangan sampai tujuannya baik untuk Tuhan, tapi nggak taunya ujung-ujungnya cuma buat mamon, cuma buat nyari fame-nya lo, bukan buat bawa kemuliaan Tuhan lo. Nah, itu yang justru harus kita kritisi gitu. Kan nggak mungkin gitu, gua yang nggak jago karate, cuman gara-gara ada kesempatan buat di TikTok jadi sosok kuat gitu kan, ya gue nyari aja papan yang tipis, terus gue tonjok, wah ini ya gue mungkin sama yang orang berkarate ya akan dicecar juga, dan gue harus siap dengan itu loh. Nah ini udah kita nggak mempersiapkan diri, dicecar sama orang yang mengerti, wah ini tidak mempermuliakan Tuhan, mereka justru nyari perdebatan loh. Namanya muncul di media sosial, lu harus siap juga dikritisi. Karena apa, tujuannya cuma mau ngetop, nggak siap untuk ditop kan. Karena pengen ngetop dan nggak siap ditop sehingga ya nggak terima gitu. Karena gue suka peribahasa Indonesia, semakin tinggi pohon, semakin tinggi angin yang mau dingin. Emang itu terjadi sih akhir-akhir ini ya. Iya. Dan ya kita bisa lihat bahwa orang-orang yang dikritik bukannya defense dengan cara yang tepat itu, seperti menjelaskan apa yang dia udah buat, tapi dia coba untuk bisa jadi membantah gitu kan, klarifikasi paling sering kan. Itu konten-konten kayak gitu yang paling laku gitu, sehingga ya mereka jadi ngetop karena sesuatu yang sebenarnya ya nggak tahu tuh. Akhirnya kita semua menyadari kalau tujuan dia itu pada akhirnya bukan untuk mengedukasi. Biasanya kita bisa bilang mengedukasi, memberikan entertainment, bukan. Tapi kita bisa lihat bahwa ya ada motivasi lain. Tapi lah siapalah kita bisa menilai motivasi orang lain ya. Iya. Kita nggak ada yang bisa tahu gitu. Hanya Dia dan Tuhan lah yang tahu. Cuma ya menarik sih. Tapi gue tetap senang kalau main di air gini sih. Entah kenapa ya. Entah. Ya tapi itu yang menarik. Dan satu lagi sih, karena kita juga berada di media sosial, kita juga platform ya. Apakah kita juga mencari entertainment? Kita menjadi entertainment yang mencari keuntungan gitu di tempat ini. Bisa coba Stefan dulu gimana? Bisa bilang gitu ya sih? Iya, ya harusnya sangat bisa ya, karena kita bikin sesuatu kayak gini kan pasti pengen ada untungnya atau paling nggak manfaat gitu, ya kan? Jadi kalau dibilang keuntungan sih pasti kita mencari itu ya, cuma keuntungannya apa mungkin itu yang perlu dicari tahu. Kalau menurut gue sendiri yang emang sekolah teologi ya mungkin melihat sosial media itu jadi sarana aja gitu, jadi sarana buat menyampaikan kebenaran Tuhan ya, mungkin itu aja sih. Nah kalau kalian langsung dari berisiknya gimana? Iya, kalau gua secara kenapa bergabung juga dengan berisik gitu, kita ya itu kan kita lihat proses yang berurutan. Maksudnya kita tidak mendasari untuk memang istilahnya cari cuannya dulu nih, gitu. Emang kita
mau bikin satu konten, kita mau bikin satu pengajaran tentang teologi, asik gitu. Nah, tapi kalau di tengah itu memang bisa menghasilkan, why not gitu. Tapi itu bukan jadi yang main goal utama kita. Kalau kita main goal yang utama, pasti kita terjebak dengan clickbait. Iya dong. Terus kita bikin judul-judul yang bombastis. Ya mungkin isi sama judulnya nggak nyambung, gitu kan? Atau kita bahas hal-hal yang menyinggung kelompok tertentu, hal-hal tertentu. Ya pokoknya yang bikin perdebatan pro kontra yang mengundang orang banyak untuk berkerumun dan malah ribut di tempat kita. Dan kita menikmati keributan itu gitu. Ini banyak. Iya dong. Iya. Benar. Istilahnya yang bikin kontennya dapat untung, yang pendengarnya itu cuma dapat ributnya. Justru dia semakin itu videonya diputar terus. Nah, kalau tujuannya udah begitu, gue pribadi pasti mundur dari berisik karena ya ini nggak benar nih, emang cuma mau nyari sensasi, mau nyari apa ya. Karena tadi gue bilang kalau gue punya niatan untuk kaya melalui berisik ini, jangan, mendingan jualan online, pasti lebih menjual. Dan memang ya ada produk yang dijual. Gue nggak jual permasalahan, nggak jual apa gitu. Justru kita mau mengajak, ya yuk belajar berteologi dengan asik. Itu kalau dari tanggapan Berisik dan saya pribadi gitu. Belum jawab. Ini bakal gue jawab. Sebenarnya media sosial apapun platformnya itu nggak pernah salah sih. Justru mereka memberikan kesempatan dan memberikan sarana untuk kita mengutarakan apa yang memang ada di pikiran kita dan di hati kita gitu. Bahkan untuk nge-reach orang-orang yang mungkin nggak bisa kita reach, yang mungkin butuh pertolongan. Misalkan kalau kita buat kayak channel berteologi ini asik, ya ada orang-orang mungkin anak muda yang rindu banget sama kebenaran gitu. Dia nggak bisa dapat, mungkin di keluarganya dia pengen banget ke gereja. Ini contoh ya, misalnya dia pengen banget ke gereja, cuma orang tuanya larang. Orang tuanya bilang, mending lu jaga toko aja lah, gitu kan? Nggak bisa dapat apa. Ya mungkin dengan dia nonton seperti ini, dia semakin mengenal Tuhan. Atau bisa jadi ada hamba-hamba Tuhan yang tinggalnya jauh banget di pedalaman-pedalaman gitu kan, yang mungkin susah untuk akses, atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang mereka nggak punya kesempatan untuk belajar, tapi mereka bisa belajar di tempat ini dengan melihat bahwa ada kemajuan teknologi di mana anak-anak muda sekarang juga ngalamin perkembangan zaman. Nah, kiranya channel ini bisa menolong mereka semua jadi jembatan. Hamba Tuhan bisa belajar ke bawah untuk mengerti jembatan anak muda bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hamba Tuhan yang ada, dan akhirnya titik temunya mereka melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Itu pengennya sih. Makanya keren banget. Makanya kenapa teologi itu perlu banget kita bicarakan, karena ya asik gitu ngomongin soal Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kita, dan kita nggak bisa lepas gitu. Termasuk pakai platform dan entertainment ini. Coba sekali-sekali mungkin ya kita pikirin apakah yang kita bawa ini tepat. Untuk pertama ya lingkungan, negara gitu. Budayanya pas nggak sih kalau kita buka-buka baju? Itu seru banget sih. Tapi gue pengen. Enggak, maksudnya di sini doang. Karena akhir-akhir gue pengen cari yang biru-biru gitu. Ya itu pertama, dan kedua sudah sesuai dengan standar Alkitab belum sih? Walaupun yang sebenarnya yang paling utama itu bagaimana kita melihat Alkitab. Ya, tapi jangan lupa Alkitab juga bisa berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan Alkitab memakai hukum-hukum yang ada memang kayak hukum negara dan hukum-hukum yang lain, itu sebenarnya tidak lepas juga pasti dari peran-peran Alkitab di dalamnya. Itu sih. Iya. Bagaimana buat saran kalian berdua nih, kan dari psikologi, psikologi gitu, buat anak-anak yang sekarang terjebak sama hal-hal kayak gitu. Go Stephen dulu deh. Oke, ini saran gue buat remaja-remaja yang sekarang tuh pikirannya pengen jadi artis lewat sosial media. Buat gue tuh nggak masalah gitu. Jadi jalanin aja ke sana, tapi ingat kalau setiap tahapan umur kalian itu kalian punya prioritas gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi di tahap SMA, ya itu juga harus jadi prioritas utama kalian. Kalau bisa belajar itu jadi prioritas utama, yang itu jadi hal yang secondary lah gitu. Nah, kalau nanti udah mulai kuliah ya sama juga belajar itu hal secondary. Setelah kuliah itu kalian bisa full. Mungkin kuliah selesai umur 21 gitu ya. Nah, 21 sampai kalian mati itu kan masih berpuluh-puluh tahun. Kasih aja gitu buat kerja full, baru buat kerja. Buat gue itu. Nah, terus kedua, kalau buat teman-teman yang suka untuk kasih konten-konten nih edukatif gitu,
menurut gua karena sekarang tuh banyak yang pengen instan. Jadi tahan dulu kalau memang belum tahu gitu. Tahan dulu belum tahu, cari tahu dulu secara komprehensif sampai utuh, baru kalian ngomong di depan kamera. Itu sih kalau dari gua. Jangan kebanyakan klarifikasi ya. Nanti jadi kebanyakan minta maaf, salah kata gitu kan. Bentar. Itu kan supaya dapat view-nya banyak. Iya. Jadi kan 2 video tuh kan. Oh bener, yang satu yang curang, yang satu klarifikasi. Maaf.